Di ujung utara bumi, tersembunyi sebuah kota yang tak seharusnya dihuni oleh manusia. Udara di sana bisa membekukan wajah hanya dalam hitungan menit. Langit seringkali kelabu dengan tanah yang membeku sepanjang tahun. Dan di balik segala ketidakramahan itu, berdiri sebuah kota yang memegang peran penting dalam industri logam dunia. Inilah Norilsk. Terletak jauh di atas lingkar Arktik, Norilsk adalah salah satu kota terbesar di dunia yang dibangun di atas tanah yang beku. Kota ini tidak bisa diakses dengan jalan darat, tidak ada jalan raya yang menghubungkannya dengan dunia luar, hanya jalur udara atau sungai yang beku yang bisa mengantar mereka yang ingin masuk atau keluar kota Norilsk. Luas wilayahnya sekitar 41.000 km persegi atau lebih besar dari negara-negara kecil di Eropa. Namun suhu di sini bisa mencapai minus 50 derajat Celcius pada musim dingin, dan musim dingin itu bisa berlangsung selama 9 bulan dalam setahun. Matahari pun enggan bersinar. Langit Norilsk tak pernah benar-benar terang. Sekitar 180.000 jiwa tinggal di kota ini. Mereka hidup berdampingan dengan dingin yang ekstrim. Mayoritas dari mereka adalah etnis Rusia, namun juga ada minoritas Ukraina, Tatar, dan etnis-etnis kecil dari Serbia. Mereka bukan sekedar penduduk, mereka adalah para pekerja tambang, para penerus sejarah, dan mereka yang pernah atau masih dipaksa oleh keadaan untuk bertahan hidup di tempat yang nyaris tak layak huni. Norilsk didirikan bukan karena alasan keindahan, tapi karena apa yang terkubur di bawahnya, yakni nikel, tembaga, palladium, logam-logam mulia yang sangat dibutuhkan dunia. Inilah kota tambang terbesar di Rusia dan salah satu produsen nikel terbesar di planet ini. Tapi harga dari kekayaan itu sangat mahal. Udara di kota Norilsk tercemar parah. Pohon-pohon tak bisa tumbuh di sekelilingnya, dan langit di atasnya kadang berubah menjadi merah darah karena emisi sulfur dioksida. Namun Norilsk tetap bertahan. Generasi demi generasi tumbuh di sana, bekerja di pabrik-pabrik raksasa, hidup di tengah dingin dan asap, dan menjadikan tempat ekstrim ini sebagai rumah. Norilsk adalah kota tertutup, bukan hanya karena lokasinya yang terisolasi, tapi juga karena masa lalunya yang kelam. Pada era Stalin, ribuan tahanan politik dipaksa bekerja kamp kerja paksa Norilsk, salah satu kamp gulag terbesar di Uni Soviet. Mereka membangun kota ini dari tanah beku, mengangkat logam dari perut bumi. Diperkirakan lebih dari 17.000 orang meninggal selama pembangunan Norilsk, dan kini bayang-bayang masa itu masih membekas dalam sejarah kota. Pemerintah Rusia menyadari tantangan besar yang dihadapi kota ini. Beberapa program relokasi mulai dijalankan. Sebagian warga ditawari untuk pindah ke wilayah selatan dengan iklim yang lebih bersahabat. Namun tidak semua mau pergi. Bagi banyak orang, Norilsk bukan sekedar tempat tinggal, tapi tanah kelahiran, tempat keluarga tumbuh dan kehidupan terbentuk. Norilsk adalah bukti bahwa manusia dalam segala keterbatasannya mampu memaksakan peradaban, bahkan di tempat di mana kehidupan seolah menolak untuk ada. Kota ini menjadi ironi. Di satu sisi, Norilsk adalah tulang punggung ekonomi logam Rusia, tapi di sisi lain, ia adalah potret peringatan tentang bagaimana kemajuan bisa dibangun dengan mengorbankan lingkungan dan juga manusia. Norilsk bukanlah destinasi wisata, tidak ada pantai, tidak ada cahaya kota yang gemerlap, tapi ia menyimpan cerita yang tak banyak dimiliki kota lain, yakni tentang ketahanan, tentang tragedi,
dan tentang tekad manusia yang menghadapi alam yang tak bersahabat. Dalam diamnya, Norils berbicara, tidak lewat kata, tapi lewat dingin yang menggigit, asap yang menggantung, dan sejarah yang membeku dalam tanah. Norilsk bukan sekedar kota industri di wilayah Arktik Rusia. Ia adalah simbol dari ambisi manusia yang memaksa peradaban tumbuh di tanah yang tak ramah, di tengah suhu membeku dan udara yang mengandung racun. Di balik tumpukan logam dan kabut polusi, tersembunyi sejarah kelam, kem-kem kerja paksa, dan generasi yang lahir dalam sunyi tanpa pernah mengenal langit biru. Kota ini terus berdenyut, bukan karena harapan, tapi karena kewajiban untuk bertahan. Norilsk adalah peringatan bahwa tak semua tempat diciptakan untuk dihuni, dan tak semua perjuangan menghasilkan kehidupan yang layak disebut hidup.